على محمد صلى الله عليه وسلم. Yaitu ketika kita berdoa. Ya. Makanya sesungguhnya doa itu semakin kita berdoa itu semakin besar keutamaan yang didapatkan. Makanya dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Ma muslimin yad'ullaha, laisa fiha ma'samin, wala qati'atu rahimin, illa atahu iyyahu min ihda salasil khisalin." Makanya sampai Rasulullah itu menekankan kita berdoa, sampai Nabi itu mengatakan, tidak ada seorang Muslim kalau dia sudah berdoa, lalu doanya tidak ada memutuskan tali silaturahmi dan doanya tidak ada muatan dosanya, kecuali Allah kabulkan dengan 3 macam hal. Satu, dikabulkan secara kontan, langsung sesuai dengan apa yang dia minta. Yang kedua, kalau tidak dikabulkan di dunia, Allah simpan untuk kebaikan di akhiratnya. Yudakhiruha fi akhiratihi. Atau yang ketiga, imma yusrifa'an husu'u mislah. Atau yang ketiga, kalau tidak disimpan untuk di akhirat, yang ketiga, dihindarkan dari musibah yang harusnya dia dapatkan. Karena dia berdoa, Allah hindarkan musibah itu. Ketika para sahabat itu mendengar Nabi menjelaskan tentang profitnya doa, dikabulkan segera. Kalau tidak dikabulkan di dunia, disimpan untuk kebaikan akhirat. Kalau tidak disimpan di akhirat, dihindarkan dia dari musibah besar yang harusnya dia dapatkan dalam catatan takdir. Tapi karena dia berdoa, Allah alihkan itu musibah tersebut karena dia berdoa. Ketika para sahabat mendengar doa itu, mendengar penjelasan Nabi, mendengarkan penjabaran Rasulullah SAW, langsung para sahabat itu berkata, "Nuksir ya Rasulullah, kalau kami tahu sehebat ini dan seagung ini, ketika kami berdoa, kami akan perbanyak untuk berdoa ya Rasulullah." Maka Rasulullah menjawab dengan singkat, padat, tapi mengena hati. Allahu aksar. Allah jauh lebih banyak dari apa yang kalian minta. Jadi doa. Jadi berdoalah kepada Allah. Dan doa itu tidak pernah berguguran. Sebagaimana pohon kurma yang tidak berguguran daun-daunnya. Berdoalah sama Allah. Setiap waktunya, setiap saatnya, minta apa saja yang kamu hajatkan pada kehidupan ini dan kenikmatan dan keselamatan akhirat kita. Berdoalah kepada Allah karena doa itu, sekali lagi, doa itu menunjukkan keridhaan Allah kepada kita. Sekaligus pula doa itu menjadikan kita tahu betul kita ini tidak mampu berkehendak, yang berkehendak itu hanya Allah. Makanya maaf sekali, orang yang dibenci oleh Allah itu salah satunya bukan hanya mereka yang berzina. Tapi orang yang mereka itu dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, itu salah satunya siapa? Orang yang tidak mau berdoa. Bapak jadi karyawan, Bapak menjadi dokter, menjadi perawat, saya menjadi ustadz, guru, menjadi pebisnis juga. Itu harus doa. Kalau kita menjadi dokter, menjadi perawat, menjadi guru, tidak berdoa kepada Allah, hati-hati. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah, Allah itu murka. Murkanya Allah bukan hanya kepada pelaku zina, tapi murkanya Allah itu meliputi kepada mereka yang tidak pernah berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah. Innallaha yaghdab. Allah itu marah. Allah itu marah. Marahnya sama siapa? Innallaha yaghdab liman lam yas'alillah. Allah itu marah betul sama orang yang mereka tidak pernah meminta doa kepada Allah dan meminta sesuatu kepada Allah. Itu Allah marah. Pertanyaan kita, kenapa Allah marah? Ya kan? Kalau menurut logika kita mungkin akan berkata, kan enak kalau nggak minta, jadi Allah nggak sibuk dengan kita. Jangan gitu. Jangan menyerupakan Allah itu dengan makhluk. Berdoanya manusia itu tidak akan pernah menyibukkan Allah. Kenapa? Allahu aksar, kan kata Nabi tadi dalam riwayat Tirmidzi, Allah itu lebih banyak. Allah itu lebih banyak daripada apa yang kalian minta. Maka sesungguhnya di situ kita paham, di situ kita mengerti.
Kenapa Allah itu marah sama orang yang tidak berdoa? Karena orang kalau tidak berdoa itu seakan-akan tidak butuh Allah. Itu yang menjadikan orang tidak berdoa itu kenapa dihukumi sebagai dosa besar. Kenapa orang kalau tidak berdoa dihukumi dosa besar? Seakan-akan kamu itu tidak butuh Allah. Dan kamu seakan-akan tidak yakin Allah yang mewujudkan apa yang kamu inginkan dalam kebaikan. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, innallaha yaghdab liman lam yas'alillah. Ya Allah itu ya marahlah sama orang yang nggak pernah minta. Seakan-akan dia tidak yakin Allah itu maha kuat dan mampu berkehendak atas segala sesuatu. Mintalah sama Allah. Minta sama Allah. Apa saja. Dan bedanya antara makhluk dengan khalik itu apa dalam doa? Bedanya makhluk dengan khalik itu kelihatan dalam doa. Kita kalau sama makhluk, terus meminta sama makhluk manusia, terus kita minta, lama-lama manusia yang kita mintain bantuan terus itu lama-lama sebel dan sepit dadanya. 1 kali masih senyum, 2 kali senyum, 3 kali senyum, 4 kali sudah tidak senyum, 5 kali sudah tidak senyum sama sekali, 6 kali dia sudah mulai ngomel, 7 kali dia sudah mulai ngomong, Pak, mintanya jangan sama saya terus, sama yang lain lah. Terus-terusan minta sama saya, karena manusia itu fitrahnya memang begitu, nggak bisa disalahin. Nggak bisa kita menuntut orang itu maha pengasih. Nggak bisa. Kita nggak bisa menuntut manusia itu maha pengasih dalam segala hal. Tapi beda dengan Allah. Allah itu maha pengasih. Semakin kita minta, semakin Allah senang. Semakin kita minta, semakin Allah senang. Kamu minta, semakin Allah itu senang. Makanya jangan sampai kita tertipu dengan bisikan setan yang mengatakan, udah jangan minta malu sama Allah. Loh gimana sih kalau kita nggak minta sama Allah, terus minta sama siapa? Doa kita itu tidak akan berguguran gitu. Kalau kita tahu doa kita tidak berguguran, mintalah sama Allah. Waktunya biar Allah yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Kewajiban kita berdoa, hasil itu kewajibannya Allah. Don't interrupt your God. Nggak usah kita menginterupsi Allah. Yang terpenting kewajiban saya apa? Berdoa. Ya sudah, kamu berdoa. Nah terus nanti hasilnya Allah yang ngatur. Allah yang ngatur, Allah yang selesaikan. Allah yang atur waktunya, kapan yang terbaik untuk dirimu dan apa yang menjadi hajat kebaikan hatimu. Itu yang harusnya kita lakukan. Jadi disitulah kita paham, disitulah kita mengerti. Doa itu hal yang luar biasa. Imam Syafi'i, beliau sebelum menjadi ulama itu salah satu ikhtiarnya itu berdoa. Padahal Imam Syafi'i itu sudah diberikan kelebihan yang luar biasa. Itu pun masih berdoa. Itu pun masih berdoa. Padahal beliau adalah orang yang memiliki kekuatan hafalan luar biasa. Tapi tetap tidak menafikan bagaimana Imam Syafi'i itu berdoa. Imam Syafi'i, beliau berdoa. Ketika beliau itu pergi ke Mekah, beliau itu niatnya untuk banyak berdoa. Sembari minum zam-zam. Dia minum zam-zam, dia berdoa. Maka doanya itu apa? Ya Allah, saya ingin saya itu bisa memanah. Yang kedua, saya ingin menjadi tempat rujukan dan referensi kaum muslimin dalam ilmu. Yang ketiga, supaya dimasukkan ke surga. Maka kata Imam Syafi'i, permintaanku dikabulkan sama Allah. Aku menjadi pemanah. Kalau setiap aku memanah, tidaklah 10 panah yang aku lesatkan kecuali 9-nya itu mengenai sasaran. Yang kedua, aku menjadi rujukan orang dalam masalah ilmu. Dan yang ketiga, aku harapkan aku dikabulkan pula oleh Allah. Itu berdoa. Jadi, kepada kita berdoalah. Apapun yang menjadi kebaikan kita. Apa saja minta kepada Allah. Allah itu maha pemalu. Dan Allah itu malu kepada manusia. Ketika manusia itu meminta kepadanya, lalu manusia itu menarik tangannya dalam kondisi kosong, Allah itu malu. Makanya berdoalah. Berdoalah kepada Allah. Karena Allah itu zat yang pemalu yang tidak pernah menyia-nyiakan permintaan kecuali Allah memenuhinya. Kita bisa bayangkan. Kalau kita rajin berdoa, separuh kehidupan kita selesai dengan semua pertolongan Allah. Kalau kita rajin berdoa dan memperbaiki cara kita berdoa dan memperbaiki kualitas kita dalam iman ketika kita berdoa, problematika kita akan mendapatkan solusi satu persatu dari Allah. Dimulai dari sifatnya orang mukmin. Orang mukmin itu tidak pernah berguguran dosa. Sebagaimana perumpamaan kurma, daunnya tidak berguguran.
Dan itu dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Setelah sifat doa itu apa lagi? Nanti kita jelaskan pada pertemuan kita selanjutnya.